6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. 43 kelurahan. Ya sudah, alhamdulillah kelembagaannya sekarang kan proses notaris ini. Itu tahapan sekarang. Targetnya kan 30 Juni itu selesai semua. Ada yang rumah beton, ada yang rumah panggung, masih ada beberapa rumah panggung. Jadi yang sangat berdampak itu ada kurang lebih 6 rumah, sekitar 10 KK yang. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 43 koperasi merah putih di seluruh kelurahan Kota Bau-Bau telah resmi terbentuk atau telah mencapai 100%. Dua kecamatan di Kabupaten Buton Selatan menjadi titik banjir tahunan. BPBD Buton Selatan menyebutkan pemicunya adalah berkurangnya daerah resapan air dan minimnya kesadaran pembersihan drainase. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 12 Juni 2025. Bersama saya, Rizka Harlina. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. Sebanyak 43 koperasi merah putih di seluruh kelurahan Kota Bau-Bau telah resmi terbentuk atau telah mencapai 100%. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. 43 kelurahan. Ya sudah, alhamdulillah kelembagaannya sekarang kan proses notaris ini. Sebanyak 43 koperasi merah putih di seluruh kelurahan Kota Bau-Bau telah resmi terbentuk atau telah mencapai 100%. Saat ini seluruh koperasi sedang dalam tahap proses legalisasi melalui notaris. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bau-Bau Aliman menjelaskan proses pembentukan kelembagaan koperasi merah putih ini rampung pada akhir bulan Mei lalu. 43 kelurahan. Ya sudah, alhamdulillah kelembagaannya sekarang kan proses notaris ini. Itu tahapan sekarang. Targetnya kan 30 Juni itu selesai semua kan. Aliman menargetkan seluruh akta notaris koperasi merah putih bisa rampung paling lambat tanggal 30 Juni mendatang. Ia menyebut mayoritas koperasi yang terbentuk menjalankan usaha simpan pinjam dan sembako. Selain itu, beberapa koperasi juga fokus pada usaha lain disesuaikan dengan karakteristik wilayah masing-masing. Rata-rata itu dua yang bisa dikata itu ada terus, itu adalah simpan pinjam dengan sembako. Selain itu kan tergantung karakteristik wilayah. Ada yang fokus di usaha perikanan, ada yang fokus di pertanian, tergantung karakteristik wilayah. Pembentukan koperasi merah putih ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Dua kecamatan di Kabupaten Buton Selatan menjadi titik banjir tahunan. BPBD Buton Selatan menyebutkan pemicunya adalah berkurangnya daerah resapan air dan minimnya kesadaran pembersihan drainase. Harumulku melaporkan. Jadi yang sangat berdampak itu ada kurang lebih 6 rumah, sekitar 10 KK yang kemarin itu kami langsung turun bersama tim BPD dan masyarakat. Alhamdulillah rumah-rumah yang. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buton Selatan, Suharudin Singka, menyebut terdapat 2 kecamatan di Buton Selatan yang menjadi lokasi langganan banjir di setiap tahunnya. Keduanya adalah Kecamatan Batauga dan Kecamatan Sampolawa. Bencana banjir yang terus menghantui warga lebih disebabkan tidak adanya kawasan tangkapan air akibat penggundulan hutan dan pembukaan kawasan pertanian. Hujan yang mengguyur dengan intensitas tinggi sejak Senin kemarin pun menyebabkan sejumlah pemukiman warga kembali tergenang air. Suharudin menyebutkan banjir di Kecamatan Sampolawa dikarenakan adanya aliran air dari wilayah ketinggian yang tidak mampu tertangkap oleh drainase sehingga meluap ke pemukiman warga. Kan di sana itu rumahnya
ada yang rumah beton, ada yang rumah panggung, masih ada beberapa rumah panggung. Jadi yang sangat berdampak itu ada kurang lebih 6 rumah, sekitar 10 kakak yang kemarin itu kami langsung turun bersama tim BPD dan masyarakat. Alhamdulillah rumah-rumah yang dimasuki air itu ya keterlibatan masyarakat, kebanyakan juga generasi muda yang membantu anak pemuda-pemuda di sana yang membantu membersihkan rumah itu, sehingga kemarin kurang lebih jam 3:30 itu sudah bersih, sudah selesai semua. Sementara itu untuk di Kecamatan Batauga, genangan air yang merendam pemukiman masyarakat juga dipengaruhi oleh letak jalan raya yang sudah lebih tinggi dari pemukiman warga. Kondisi drainase yang tidak tertata dengan baik, ditambah lagi dengan kurangnya kepedulian masyarakat untuk rutin membersihkan saluran air. Tetapi karena kondisi tanah berpasir, maka dalam waktu hitungan menit juga sudah surut kembali. Kemudian ada kali yang biasa dikenal di Kolo itu, biasa juga terjadi banjir. Jadi hanya pada saat tertentu, kadang-kala meluap sampai ke pemukiman warga. Hal ini diakibatkan intensitas hujan yang tinggi, kemudian hutan di atas Kelurahan Masiri itu barangkali sudah agak kurang sehingga menimbulkan terjadinya banjir setiap tahunnya. Sebagai langkah mitigasi, lanjut Suharudin melalui bidang pencegahan intens turun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta dukungan dari Pentahelix Kebencanaan, yakni kolaborasi dengan melibatkan 5 elemen utama, yakni pemerintah, akademisi, bisnis atau swasta, masyarakat atau komunitas, dan media massa. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Semangat sportivitas dan kebersamaan warnai turnamen voli Sesultra Kapolres Cup Bau-Bau 2025. Wode Nurliani melaporkan. Turnamen bola voli Kapolres Cup Bau-Bau 2025. Suasana meriah dipenuhi semangat kebersamaan dan sportivitas nampak dalam pembukaan turnamen bola voli putra Sulawesi Tenggara Kapolres Cup Bau-Bau tahun 2025 di lapangan voli Polres Bau-Bau Selasa sore. Ajang prestisius yang mempertemukan belasan tim-tim voli terbaik dari seluruh wilayah di Sultra ini akan berlangsung hingga 15 Juni mendatang. Kapolres Bau-Bau AKBP Maestika Hidayat mengatakan turnamen ini sebagai wujud komitmen Polres Bau-Bau dalam mendukung pembinaan generasi muda dan pengembangan olahraga khususnya bola voli di wilayah Sulawesi Tenggara, sebab menurutnya olahraga ini bukan hanya soal fisik tetapi juga tentang membangun persaudaraan, kebersamaan dan sportivitas di tengah generasi muda. Jadi ini kegiatan atau event ini kami buat untuk pertama itu yang saya sampaikan tadi, untuk menjalin silaturahmi dan saya harapkan Kota Bau-Bau lebih kondusif, lebih aman dan tertib sehingga apa yang kita kondusif dapat kita wujudkan. Sementara Wakil Wali Kota Bau-Bau Adeam Sinabolu mewakili pemerintah kota mengungkapkan optimisme bahwa turnamen ini akan menjadi pemicu semangat olahraga dan pembinaan karakter pemuda. Baginya turnamen ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga media untuk menemukan bibit unggul yang kelak mengharumkan nama Bau-Bau, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di samping itu, pengembangan olahraga merupakan bagian dari integral dalam pembangunan sumber daya manusia menuju visi besar Bau-Bau Emas 2045. Dari turnamen seperti ini, seperti kemarin juga saya membuka turnamen bola basket, ini untuk turnamen di tingkat selanjutnya, tingkat provinsi, regional, bahkan tingkat nasional. Kegiatan Kapolres Cup 2025 diikuti 15 tim voli dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Pembukaan ditandai dengan servis bola pertama oleh Kapolres Bau-Bau dan Wakil Wali Kota Bau-Bau di tengah sorak-sorai penonton. Wade Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan. Informasi terakhir, pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai merumuskan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah atau PPKD tahun 2025 hingga 2029. Wakil Wali Kota Bau-Bau Adeam Sinabolu saat membuka seminar awal di Aula Tuturi Handayani Rabu kemarin menyatakan apresiasinya terhadap langkah ini. Ia menyebut perumusan PPKD selaras dengan visi misi serta program unggulan pemerintah Kota Bau-Bau dalam upaya pelestarian dan pengembangan budaya daerah. Adeam Sina berharap
Rumusan tersebut dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan di Kota Bau-Bau. Lebih lanjut, ia menegaskan dokumen PPKD menjadi penting untuk memotret kondisi kebudayaan lokal dan menjadi bentuk partisipasi nyata pemerintah daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Ia juga menambahkan, PPKD akan menjadi dasar sinkronisasi antara RPJMD dan RPJPD Bau-Bau, sekaligus menjadi titik tolak transformasi 10 objek pemajuan kebudayaan termasuk pelestarian cagar budaya dan kearifan lokal. Sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Sebanyak 43 koperasi merah putih di seluruh kelurahan Kota Bau-Bau telah resmi terbentuk atau telah mencapai 100%. 2 kecamatan di Kabupaten Buton Selatan menjadi titik banjir tahunan. BPBD Bau-Bau BPBD Buton Selatan menyebutkan pemicunya adalah berkurangnya daerah resapan air dan minimnya kesadaran pembersihan drainase. Demikian Warta Kepton pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Kepton pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Harlina. Selamat pagi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.